Episode 8, Kuil di Puncak Gunung. Koko dan kelinci kecil mendekati kuil tua yang berdiri megah di puncak pegunungan hitam. Kuil itu terbuat dari batu hitam berkilau, dengan dinding-dindingnya dihiasi ukiran-ukiran kuno yang tampak telah ada sejak berabad-abad lalu. Pintu kuil tampak besar dan berat, terbuat dari kayu yang sudah tua namun kokoh. Di atas pintu, terdapat simbol berbentuk lingkaran dengan batu permata di tengahnya yang bersinar lembut. Koko menatap pintu besar itu dengan kagum dan sedikit gugup. "Ini pasti tempat batu sihir berada," ujarnya pada kelinci kecil. Kelinci kecil melompat-lompat kegirangan, merasa bahwa mereka sudah semakin dekat dengan tujuan mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh pintu, dari dalam kuil terdengar suara yang dalam dan berwibawa. "Siapa yang berani menginjakkan kaki di kuil kuno ini?" Suara itu bergema, membuat seluruh puncak gunung bergetar pelan. Koko menegakkan badannya dan menjawab dengan suara lantang, "Aku Koko, dan ini temanku kelinci kecil. Kami datang untuk menemukan batu sihir yang hilang dan mengembalikan keseimbangan hutan." Suara itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Batu sihir memang ada di sini, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Hanya mereka yang memiliki hati murni dan keberanian yang bisa mengambilnya. Kau harus melalui ujian terakhir untuk membuktikan dirimu layak." Koko mengangguk penuh tekad. "Aku siap. Apa ujiannya?" Tiba-tiba, pintu besar kuil itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang terdengar menyeramkan. Di dalamnya, tampak sebuah ruangan besar yang penuh dengan patung-patung penjaga yang tampak seperti prajurit dari batu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar, dan di atas altar itu berkilauan sebuah batu permata berwarna hijau terang. Itulah batu sihir yang mereka cari. Namun, begitu Koko dan kelinci kecil melangkah masuk ke dalam ruangan, patung-patung penjaga mulai bergerak. Mata mereka bersinar merah, dan mereka memutar kepala mereka ke arah Koko dan kelinci kecil. Suara itu kembali berbicara, "Kali ini dari dalam ruangan, kau harus mengalahkan keraguan dalam dirimu sendiri. Para penjaga ini adalah cerminan dari ketakutan dan kelemahanmu. Jika kau tidak bisa menghadapinya, kau tidak akan bisa mendapatkan batu sihir." Koko menatap patung-patung itu dengan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Setiap patung tampak besar dan kuat, jauh lebih besar dari Koko sendiri. Mereka mulai melangkah maju, mendekati Koko dengan gerakan yang lambat namun pasti. Kelinci kecil merapatkan tubuhnya ke Koko, gemetar ketakutan. Namun Koko tahu bahwa ia harus menghadapi tantangan ini, apapun yang terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. "Aku telah melalui begitu banyak rintangan," pikir Koko. "Aku tidak bisa mundur sekarang." Patung-patung itu semakin mendekat, dan Koko bisa merasakan ketakutan tumbuh di dalam hatinya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah pertarungan fisik, ini adalah ujian mental. Ia harus melawan ketakutannya sendiri. "Aku tidak takut pada kalian," seru Koko dengan penuh semangat. "Aku mungkin kecil, tapi aku punya keberanian. Aku punya teman, dan aku tahu apa yang benar." Begitu Koko mengatakan itu, salah satu patung berhenti, matanya yang merah mulai meredup. Koko menyadari bahwa ia harus terus mempercayai dirinya sendiri. "Aku sudah jauh-jauh datang untuk menyelamatkan hutan, dan aku tidak akan menyerah sekarang." Satu persatu, patung-patung penjaga mulai memudar, seiring Koko menunjukkan keberaniannya. Ketika semua patung lenyap, ruangan itu kembali tenang, dan suara dalam kuil terdengar lagi, kali ini lebih lembut. "Kau telah lulus ujian terakhir, Koko."
Kau telah menunjukkan bahwa hatimu murni dan bahwa kau memiliki keberanian untuk melindungi hutan ini. Altar di tengah ruangan mulai bersinar lebih terang, dan batu sihir yang berada di atasnya mulai mengambang perlahan, terangkat oleh kekuatan sihir yang luar biasa. Cahaya hijau yang memancar dari batu itu membuat seluruh ruangan terasa hangat dan damai. Koko melangkah maju dengan penuh rasa hormat, menatap batu sihir dengan takjub. Inilah dia, bisik Koko. Batu sihir yang akan menyelamatkan hutan. Dengan hati-hati, Koko mengambil batu sihir itu. Begitu batu itu berada di tangannya, Koko merasakan kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya. Batu itu memancarkan energi yang hangat, seolah-olah memberikan kekuatan dan keyakinan kepada Koko. Akhirnya, ujar kelinci kecil dengan suara gembira. Kita telah menemukannya. Koko tersenyum lebar. Ya, kita berhasil. Namun, Koko tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka masih harus kembali ke pohon berbisik dan menggunakan batu sihir untuk mengembalikan keseimbangan hutan. Dengan semangat yang baru, Koko dan kelinci kecil keluar dari kuil, siap untuk perjalanan pulang. Di luar kuil, langit mulai cerah, dan awan hitam yang menutupi puncak gunung perlahan menghilang. Cahaya matahari yang hangat menyinari mereka, seolah menyambut keberhasilan mereka. Namun, Koko tahu bahwa tantangan terakhir mungkin masih menunggu di depan. Batu sihir kini berada di tangannya, tetapi ada banyak makhluk yang menginginkannya. Perjalanan kembali ke pohon berbisik akan menjadi ujian terakhir dalam petualangan besar mereka.